Halo semua, dengan aku Arif. Di video ini akan menjelaskan tentang gimana bermain logika di Excel. Nah, di sini sudah ada beberapa logika yang saya tampilkan, mulai dari AND, kemudian ada OR, ada logika NOT, dan ada logika XOR atau exclusive OR. Untuk logika sendiri sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling sering digunakan adalah 4 ini. Sebelum masuk ke logika, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan operator. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu mengenai simbol operator yang ada di Excel. Kalau sama dengan kurang lebih dan lebih dari ini adalah hal yang umum ya. Tapi untuk yang 3 ke bawah ini terkadang masih ada beberapa orang yang belum tahu cara penggunaannya. Jadi untuk yang ini kurang dari sama dengan, yang di bawahnya ada lebih dari sama dengan, yang artinya nilainya dia bisa sama dengan atau lebih ke atasnya. Kemudian yang paling akhir adalah tidak sama dengan. Untuk simbolnya seperti ini. Untuk di programming mungkin beda ya. Seperti biasanya kayak gini, tanda seru kemudian sama dengan untuk di pemrograman. Tetapi kalau untuk yang di Excel cukup seperti ini. Dia simbolnya kurang dari digabungkan dengan lebih dari. Oke, seperti itu. Masuk yang logika pertama terkait dengan N ya. Ini saya head aja biar lebih fokus untuk melihatnya. Jadi untuk logika N, kita memakai dua logika dulu aja. Pada dasarnya logika itu bisa dipakai untuk beberapa kondisi, tapi dalam hal ini cukup memakai dua kondisi saja biar lebih mudah dalam pemahamannya. Jika ada kondisi di logika pertama dia nilainya benar, dan di logika kedua dia nilainya benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar juga. Yang artinya adalah untuk fungsi N ini dia akan bernilai benar jika nilainya dua-duanya benar. Logika pertama benar, logika kedua juga benar. Tetapi kalau dia salah satu saja logikanya salah, dia menghasilkan nilai yang salah. Biar lebih jelasnya, saya masuk ke contoh. Di sini ada contoh ya. Logika pertamanya ini, logika keduanya ini. Sekarang kita terapkan dalam bahasa di Excel. Ketikan sama dengan, kemudian N kurung buka, kita tuliskan logika pertama adalah 3 sama dengan 4, koma, kita masuk ke logika kedua, 2 lebih dari 8, kurung tutup, saya enter, dan hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena adalah logika pertama dia benar, tetapi logika kedua dia salah. Dia berada di range ini yang saya blok ini. Karena salah satunya bernilai salah, maka dia hasilnya salah. Oke. Dari sini cukup paham. Kemudian saya lanjutkan untuk yang logika berikutnya terkait dengan OR ya. Untuk OR ini sendiri ini beda dengan AND. Jadi untuk yang OR, untuk logika pertama dan logika kedua, jika salah satunya saja bernilai benar, maka dia akan menghasilkan benar. Saya ulangi. Jika keduanya salah, dia akan menghasilkan salah. Tetapi selain itu, dia semuanya benar. Jadi OR itu jika dua-duanya benar, maka benar. Jika salah satunya benar, dia benar. Tetapi kalau dua-duanya salah, dia akan menghasilkan nilai salah. Tampil contoh seperti ini ya. Di bawah ini, di mana logika pertamanya ini, logika keduanya ini. Sekarang kita terapkan dalam bahasa Excelnya menggunakan OR. Sama dengan OR, kurung buka, logika pertamanya adalah 8 kurang dari 10, kemudian koma, logika keduanya adalah 2 lebih besar atau sama dengan 5, kurung tutup, saya tekan enter, dan hasilnya adalah true. Alasannya true adalah logika yang pertama 8 itu memang lebih kecil dari 10. Kemudian logika yang kedua 2 itu tidak lebih besar atau sama dengan 5. Jadi dia nilainya di range ini. Logika pertama benar dan logika kedua salah, menghasilkan nilai yang benar. Oke. Nanti bisa diambil contoh lagi yang lain.
Lanjut yang berikutnya yaitu mengenai not. Jadi dasaran untuk not ini sendiri, dia adalah logika terbalik ya. Artinya gini, jika logikanya benar, dia akan menghasilkan nilai yang salah. Ini. Tetapi jika nilainya itu salah, maka dia akan menghasilkan benar. Jadi not ini kurang lebih seperti kebalikan dari nilai logikanya. Kita ambil contoh seperti ini ya, logika. Logikanya adalah 3 lebih besar atau sama dengan 5. Kita terjemahkan dalam bahasa Excel yaitu sama dengan not kurung buka 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Kurung tutup, saya tekan enter dan hasilnya adalah false. Kenapa false? Logikanya saja sudah benar, kemudian di not atau dibalikan menjadi salah. Jadi ini dia range-nya ada di sini. Logikanya benar, kemudian menghasilkan nilai yang salah. Oke, seperti itu. Nanti kebalikannya lagi, jika logikanya salah, maka menghasilkan nilai yang benar. Lanjut yang berikutnya, oke, yaitu terkait dengan XOR. Ini saya head aja biar lebih fokus. Untuk XOR ini sendiri, ini adalah kepanjangan dari exclusive OR ya. Jadi dia eksklusif, dia bisa menghasilkan nilai benar jika salah satu logikanya itu benar. Ini yang saya blok ini. Tetapi jika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, maka dia menghasilkan nilai yang salah. Ini adalah XOR atau exclusive OR. Masuk ke contoh ya. Untuk logika pertamanya dia 4 tidak sama dengan 6. Kemudian logika keduanya adalah 8 sama dengan 4. Kita terjemahkan dalam bahasa Excel sama dengan XOR kurung buka 4 tidak sama dengan. Jadi untuk simbol tidak sama dengan seperti ini, gabungan dari kurang dari sama lebih dari di Excel ya. 4 tidak sama dengan 6, koma. Kemudian untuk logika yang kedua adalah 8 sama dengan 4. Seperti ini, saya kurung tutup dan hasilnya adalah true. Kenapa true? Karena salah satu kondisinya bernilai benar. Logika yang pertama, 4 tidak sama dengan 6. Ini adalah kondisi yang benar. Tetapi logika yang kedua ya, 8 sama dengan 4. Ini adalah kondisi yang salah. Dia berada di range yang ini. Logika pertama benar dan logika keduanya salah, maka menghasilkan nilai yang benar. Nah, setelah mengetahui dari logika di Excel ini, lantas fungsinya nanti di penerapannya seperti apa ya? Ini saya sudah memberikan sebuah contoh ya. Di sini sudah ada sebuah data. Jadi adalah sebuah data pembelian tiket ya. Untuk atributnya ada tanggal, tiket, nama, kota, harga, dan kategori. Tugasnya adalah kita mencari, ini adalah kondisi yang pertama, di mana kota selain Solo dan kondisinya adalah harganya 1 juta, dia memiliki kategori VIP. Selain itu, dia dikategorikan biasa. Kalau diterapkan rumusnya seperti ini ya. Saya masuk di kategori. Kita memakai rumus if kurung buka. Kita menggunakan logika N. Karena akan menggunakan dua kondisi yang benar ya. Kondisi pertama adalah kotanya selain Solo dan harganya itu adalah 1 juta. Ketikkan N, kemudian untuk logika pertama adalah di kotanya ini, di E4, itu tidak sama dengan Solo. Kemudian koma, dan logika yang kedua adalah harganya di F4 itu sama dengan 1 juta. Seperti ini. Nah, ini adalah logika tes dari apa yang ingin kita cari. Kemudian kemudian koma. Jika nilainya benar, yang artinya kedua kondisi itu terpenuhi sama-sama benar, maka dia akan menghasilkan VIP ya. VIP. Tetapi jika kondisinya itu salah,
dia akan menghasilkan kategorinya biasa, yang artinya dia tergolong pembeli yang biasa. Kurung tutup seperti ini. Saya tekan enter dan hasilnya seperti ini. Bahwa si pembeli tiket Andi, dia dari kota Solo dan harga tiket yang dia beli sebesar 250, maka dia kategorinya biasa. Kalau saya kopikan ke bawah rumusnya, yang memenuhi kondisi VIP adalah ini ya, Cahyo, kemudian Iwan. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi dua kondisi. Yang pertama, dia kotanya selain Solo. Karena dia kotanya Semarang, dia benar. Kemudian harganya, dia 1 juta. Kondisi kedua, dia juga benar. Yang artinya memenuhi dua kriteria dan menghasilkan nilai VIP. Seperti itu. Lanjut yang agak advance sedikit ya, terkait dengan kategori yang kedua. Tetapi saya pada saat ini nanti akan menggunakan filter. Ini adalah fungsi di Excel yang cukup penting. Jadi untuk kondisi yang pertama adalah kita mencari di mana kotanya itu Jogja, kemudian harganya itu 500.000. Untuk filter sendiri seperti ini rumusnya, sama dengan filter. Kurung buka, array. Jadi untuk array yang pertama ini, kata bantu yang pertama adalah data yang ingin kita tampilkan. Dalam hal ini adalah semua data dari tanggal, tiket, nama, kota, harga, dan kategori. Ini kita blok semua, seperti ini. Kemudian koma. Kata bantu yang berikutnya adalah include, yang artinya adalah kondisi yang ingin dicari. Kondisi yang pertama adalah bahwa kotanya itu sama dengan Jogja. Blok dari sini sampai sini sama dengan Jogja. Pilih ini di sel M5. Ini adalah kondisi yang pertama ya. Karena kita membutuhkan kondisi yang kedua, kita menggunakan logika N lagi. Caranya di sini, saya ulang. Sama dengan filter, array-nya adalah ini, kemudian untuk kondisinya adalah kotanya itu sama dengan Jogja. Ini adalah kondisi yang pertama. Kita menggunakan kurung buka sebagai kondisi pertamanya. Untuk menggabungkan dua kondisi, kita perlu menggunakan simbol kali seperti ini. Jadi di Excel nanti ada bahasa kali dan plus. Untuk kali ini dia menyimbolkan logika N, tetapi kalau saya ketikkan plus gini, dia menyimbolkan OR. Karena kita membutuhkan N, kita ketikkan bintang, kemudian kurung buka lagi. Di mana kondisi kedua adalah harganya itu sama dengan 500.000. Seperti ini. Koma, if empty, yang artinya jika nilai yang dicari itu tidak ada, kita akan mengisikan hal apa? Dalam hal ini saya ingin mengisikan tidak ada list, gitu aja. Seperti ini, kurung tutup, saya tekan enter dan hasilnya seperti ini. Jadi dari data ini menampilkan orang yang kotanya itu dari Jogja dengan harga 500.000. Ada Budi, ada Eko, ada Risa. Sekarang kita bisa merubah ya untuk kondisinya. Semisal kita ganti kotanya menjadi Solo, maka dia menghasilkan orang yang dari Solo dengan harga 500.000. Untuk harganya semisal kita rubah menjadi 1 juta, maka dia menampilkan harga yang 1 juta dengan kota di Solo. Ini nanti akan sangat bermanfaat terkait dengan pelaporan, khususnya dengan filter ini sangat membantu. Setiap kali ada update data yang ada masuk di sini ya, yang di subblok ini, maka dia filternya akan otomatis terlist sesuai dengan kategori yang sudah dirumuskan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bisa dicerna dengan baik ya. Untuk kondisi kerja nanti bisa berbeda dengan teman-teman. Intinya adalah semoga dapat memahami poin dari logika ini ya, logika yang ada di sini tadi, beserta mengetahui operatornya. Silakan nanti di otak-atik sendiri apa permasalahan yang dihadapi dan
logika mana yang perlu digunakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya.